Gini, jadi untuk terjadi sesuatu yang besar, kita harus keluar. Nah, mungkin gini, yang disebut zona nyaman, apa yang sekarang kita alami, yang terasa nyaman, yang terasa enak, yang rasanya sayang untuk ditinggalkan. Ya, zona nyaman yang seperti apa? Karena gini, banyak anak-anak muda zona nyamannya apa? Kalau di rumah main game, ya kan? Kalau sudah main itu disuruh apa-apa sama ibunya nggak mau. Itu sudah terikat, sudah zona nyaman. Ini ada yang senyum-senyum nih anak mudanya. Wah, berarti ya ini di rumah ini kan. Nah, jadi kadang-kadang main game sudah terlalu nyaman. Untuk berdiri ini, aduh sayang, belum selesai, nanti digangguin adiknya aja, gara-gara kamu jadi kalah kan, marah-marah ya kan. Nah nih, terus zona nyaman yang seperti apa? Zona nyaman yang lain, nah, kalau orang-orang tua ya mungkin sudah terlalu enak nyaman dengan pekerjaan yang lama, dengan cara hidup yang lama, sudah terlalu nyaman. Makanya untuk keluar dari situ, enak di sinilah. Tetapi ini yang perlu kita pelajari. Ya, banyak hal yang kalau kita tidak mau keluar, apa yang terjadi? Ya, kita menjadi orang-orang biasa saja. Nah, ini contoh, bangsa Israel ini dipanggil untuk meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, Mesir ini tempat apa? Tahu, di Mesir orang Israel ini diapakan? Dijajah. Dijadikan apa? Dijadikan budak. Nah, jadi budak itu enak nggak? Kenapa nggak enak? Ya kan? Pernah lihat budak belum? Budak ini ya kerja, sudah kerja keras, tetapi tidak dibayar. Ya kan nggak enak. Nah, tetapi banyak orang yang merasa nyaman dengan keadaan ini. Banyak yang merasa nyaman karena gini, waktu bangsa Israel dibawa keluar oleh Musa, dibawa keluar, terus ketika menghadapi padang gurun, menghadapi kelaparan, menghadapi laut, menghadapi pasukannya Fir'aun, mereka berkata apa? Tidakkah di Mesir ini banyak kuburan? Mengapa kami harus dibawa ke tempat ini? Di sana walaupun kita menjadi budak, itu makan roti dengan kenyang, minum sampai puas, ya kan? Nah, orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam kehidupan lama, seringkali merasa seperti ini. Bukankah di sana tenang, nyaman, makan dengan kenyang, minumnya puas, ya kan? Tetapi tidak tahukah kita bahwa itu menuju kepada kematian, ya kan? Nah, jadi bangsa Israel dipanggil untuk meninggalkan Mesir, meninggalkan tanah perbudakan. Pergi kemana? Kemana tujuannya Israel? Masa lupa? Ya, ke tanah Kanaan. Tujuannya adalah tanah Kanaan, yang di situ dibilang yang melimpah-limpah susu dan madunya, melimpah-limpah susu dan madu. Itu artinya tempat yang sangat enak, sangat nyaman, sangat subur, dan orang yang ke situ pasti berhasil. Amin. Nah, kita akan dibawa ke sana, tapi kalau sudah nyaman dengan kehidupan yang lama, maka Israel selamanya akan menjadi budak, selamanya. Nah, ini. Terus Petrus dan Andreas waktu habis menjala ikan, mereka kan sedang membereskan jalannya, menjahit yang sobek-sobek gitu kan. Terus Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang, dan apa yang dikatakan Tuhan? Tinggalkan apa? Jalamu dan ikutlah aku. Tinggalkan jalamu dan ikutlah aku. Langsung berangkat nanti.
Nah ini. Jadi Petrus dan Andreas itu langsung mengikuti mereka, mengikuti Tuhan Yesus ketika dipanggil, ya. Terus juga Daud, kita lihat Daud ini seorang apa awalnya? Dia adalah gembala domba. Nah, terus ketika mendapat panggilan Tuhan melalui siapa? Nabi Samuel datang kepada Isai, bapaknya Daud, dan mencari orang yang dipilih untuk menjadi raja. Ketika dikumpulkan anaknya laki-laki semua, wah ini Eliab tinggi besar. Ternyata bukan. Yang ini lagi adiknya, lumayan tegap, lumayan tampan, berewokan, gitu kan. Ternyata bukan. Itu menurut pandangan manusia, udah inilah cocok. Ternyata Tuhan tetap berkata kepada Samuel, bukan ini yang aku cari. Masih ada satu lagi. Akhirnya dia tanya kepada bapaknya Isai, masih adakah anakmu laki-laki? Oh ada Tuhan. Di mana dia? Dia ada di ladang sana, di Dago sana. Oh Daud kok di Dago, ini bukan. Berarti Daud yang lain ini. Nah Daud ini sedang menggembalakan domba di padang gurun. Panggil dia. Setelah dipanggil, dilihatnya ini masih sangat muda, pipinya kemerah-merahan. Kalau orang bule yang kulitnya memang putih, ya kan. Jadi kalau kena sinar matahari habis keringetan itu kan bercahaya atau sangat kemerah-merahan. Jadi kelihatan tampan sekali. Nah, dilihatnya apakah ini masih muda, masih kecil, ya. Tetapi Tuhan berkata ini, urapi dia untuk aku. Nah, akhirnya diurapi. Setelah diurapi, ternyata dibiarkan gitu, nggak langsung jadi raja, ya kan? Masih menggembala lagi. Nah, tetapi Daud harus keluar dari zona nyaman yang menggembalakan domba. Terus harus berperang melawan siapa? Lawannya Daud siapa? Ya, Goliat, seorang raksasa. Nah, kalau Daud ukuran orang Asia ini paling 170-180 tingginya. Nah, sedangkan Goliat ini tingginya 6 hasta sejengkal ini pakai jengkalnya mereka kita juga kalah, ya. Nah, 6 hasta sehasta 45 cm. Jadi kurang lebih 3 meter tingginya. Nah, saya pernah ketemu orang yang tingginya 2 meter saja ini. Tiba-tiba dari belakang pegang pundak saya ini kayak gini, tinggal gini aja. Nah, saya yang melihatnya. Jadi yang bilang, tinggi banget. Sama pemain basket itu kayak tinggal di smash gitu langsung. Padahal di sini sudah lumayan tinggi, tapi ternyata ketemu orang ini sangat pendek. Ya. Nah, bayangkan ini Goliat tingginya berapa? 6 hasta, jadi kurang lebih 3 meter. Karena 3 hasta masih lebih sejengkal. Jadi tinggi banget. Terus Daud, yang ukuran orang Asia normal, ya, seperti paling tinggi seperti saya lah. Anggap saja seperti ini. Segininya, di bawah keteknya. Ini masih di bawahnya gitu. Coba kalau berperang, kira-kira kalau benar-benar tinju gitu ya. Lihatnya enak, tinggal pegang kepalanya ini aja. Mau tinju mbak kena ini karena jauh ya. Pegang kepalanya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kalau secara manusia. Tetapi bagi Tuhan segalanya mungkin. Ya. Makanya senjata yang dipakai pun tepat, pakai umpan. Langsung kena kepala, langsung tumbang. Ya, ini. Ya, jadi perubahan-perubahan yang terjadi ini dimulai dari harus keluar dari apa? Zona nyaman. Yang pertama seperti tadi, bangsa Israel harus keluar dari mana? Dari Mesir. Mesir itu tempat perbudakan, walaupun semuanya diberikan makan roti sampai kenyang, mau minum sampai puas, ya.
tempat tinggal sudah nggak mikirin, tetapi mereka harus keluar dari zona nyaman. Di padang gurun, tahu nggak di padang gurun itu seperti apa? Di padang gurun ini kalau pas musim dingin, malam itu ini dingin sekali. Tetapi kalau nanti siang, kalau pas panas, kita di Indonesia ini paling tinggi suhunya ini 32 derajat Celcius. 32 ini rasanya sudah panas banget, ya kan? Nah ini kalau di Arab sana, di padang pasir, ini bisa kadang-kadang mencapai 40 derajat Celcius. Tambah 10 lagi, ini untuk manggang telur mateng, ya kan? Sangat panas. Nah bayangin mereka harus berjalan 40 hari 40 malam tanpa ini. Tapi yang luar biasa, karena perlindungan Tuhan, alas kaki mereka tidak rusak, baju mereka tidak rusak. Ini yang luar biasa, gitu ya. Nah, atas perlindungan Tuhan. Dan kalau mereka tidak mau keluar, ya mereka tidak menjadi bangsa yang besar seperti sekarang. Mereka tetap menjadi budak selama-lamanya, ya, sampai mati menjadi budak. Dan namanya sudah buruk sekali, karena nanti Musa telah mati sebagai budak Mesir, ya kan? Nah beda dengan sekarang, ketika keluar dari Mesir, dia menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Jadi kalaupun mati dalam pertempuran, mereka namanya ini dikenang sebagai pahlawan. Nah, tetapi kalau yang masih hidup sampai tujuannya, ya mereka menikmati susu dan madunya di Kanaan itu. Amin. Nah ini makanya kita belajar untuk taat. Kalau disuruh keluar dari zona nyaman, kita pun harus keluar. Amin. Nah akhirnya Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati ketika sampai di Kanaan. Nah terus juga Petrus dan Andreas, kalau misalnya tidak mau keluar dari zona nyaman menjadi nelayan, seumur hidup mereka tetap nelayan. Tetapi karena mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus kemanapun pergi, makanya tertulis di dalam Alkitab, menjadi seorang rasul yang besar. Amin. Menjadi rasul yang besar. Dan karena mau meninggalkan Mesir, ini banyak melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Amin. Kalau cuma menjadi nelayan, saya kira yang dinamakan mujizat cuma kalau pas dapat ikan banyak, ya kan? Hari-harinya biasa saja. Nah, terus juga Daud, kalau tidak mau mengikuti perintah Tuhan, harus bertempur sama melawan Goliat, dia akan tetap menjadi gembala domba biasa-biasa saja. Tetapi karena mengikuti Tuhan, mengikuti firman-Nya, dia harus berani keluar bertarung melawan Goliat. Dari situlah penentuannya, dia menjadi raja yang besar di Israel. Amin. Nah, jadi Daud ini karena mau keluar dari zona nyaman, berani menghadapi tantangannya, baru penggenapan firman itu dia menjadi raja, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menikmati mujizat Tuhan, coba sekarang renungkan apa yang selama ini kita lakukan, kita anggap nyaman padahal itu salah, atau kita nggak melakukan apa-apa padahal seharusnya kita lakukan sesuatu. Mungkin itu yang menyebabkan, ya, apapun itu. Jadi iman kita harusnya gini, jangankan cuma sakit, mati saja bisa disembuhkan. Amin. Jadi penyakit itu kecil, karena mati saja bisa disembuhkan, gitu ya. Nah, Petrus dan Andreas ini melihat mujizatnya, melihat kuasanya. Karena apa? Yang melihat ketika Yesus bertemu dengan Elia dan Musa, ini adalah Petrus dan kawan-kawan ini.
yang dikatakan tidakkah engkau bisa berjaga-jaga 1 jam saja. Tetapi Tuhan Yesus berdoa di atas bukit, dan yang kelihatan bukan lagi 1 tetapi 3, ada 3 orang kelihatan. Ya, langsung hilang lagi dalam awan-awan. Nah, ini ada kemuliaan yang besar, dan bahkan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Coba kalau kita ini mendengar seperti itu, benar-benar suara dari langit itu sesuatu yang besar. Amin. Bukan hal yang kecil, itu sesuatu yang sangat besar. Ya, kita mendapat bisikan Tuhan aja di dalam hati ini sudah bangga, ya kan. Nah, ini dengar langsung dari langit itu. Apa enggak luar biasa? Ini yang dialami Petrus dan Andreas ketika apa? Ketika mau keluar dari zona nyaman. Amin. Dan bukan cuma itu, Petrus juga dipakai menjadi alatnya Tuhan. Amin. Ketika berkhotbah, berapa orang yang bertobat? Berapa? Ya, setelah hari Pentakosta, ketika dia berkhotbah itu ada 3.000 orang langsung bertobat. 3.000 langsung bertobat. Terus untuk menyembuhkan orang sakit, Petrus bukan lagi pakai tumpang tangan lagi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan datang di pinggir-pinggir jalan. Mereka berpikir seperti ini, kalau nanti Petrus datang, kena bayangannya pun pasti sembuh. Setan yang masuk di dalamnya akan keluar, cuma kena bayangannya. Amin. Kena bayangannya aja. Nah, apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Masih. Ini saya pernah alami soalnya. Saya sendiri sampai kaget. Karena waktu di Madiun, ada di gereja Betani, kami melayani. Terus karena ini jemaatnya terlalu banyak, itu sesak gitu ya, padat gitu. Tempat duduknya itu sampai mepet-mepet. Jadi untuk mendoakan dari sini ke sana kan susah. Saya pegang ibu sebelahnya, Bu, permisi saya mau lewat, mau doakan itu, maksudnya saya gitu. Tapi waktu saya gini kan, padahal yang saya pegang tangannya, ini langsung pulang. Terus, nggak siap kan, nanti tumbang di kursi. Terus saya pegang lagi, loh, cuma dilewati aja, ini bisa tumbang-tumbang. Amin. Nah, jadi ada kuasa yang besar. Roh jahat pun bisa keluar ketika kita sungguh-sungguh mengalami namanya kepenuhan roh. Ya. Jadi nggak perlu pas doa gitu. Ketika kita kepenuhan, itu apapun bisa terjadi. Sebelum berdoa pun bisa terjadi mukjizat. Gitu ya. Nah, ini jadi mukjizat yang pernah saya alami untuk pribadi pun sudah pernah. Ketika Vina itu lahir, karena di kandungan juga lain daripada yang lain, itu 18 bulan di kandungan, jadi 2 kalinya orang hamil. Terus ketika mau sudah lahiran, dia kelihatan biru itu seperti keracunan. Nah, kakak ipar saya yang asli orang Kalimantan ini langsung keluar dari kamar bidan itu, dia berkata seperti ini, "No, doakan anakmu." Katanya. Kenapa? Badannya biru. Ya. Saya belum sempat berdoa, cuma baru buka ordennya. Anak itu langsung nangis. Kuasanya nyata. Amin. Kuasa Tuhan itu nyata. Jadi digenapi. Ya, jadi seperti lagu tadi. Hidupku apa tadi? Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin. Apa mudah-mudahan kayak gitu? Tapi kita aminkan. Jadi tanda mujizat menyertai setiap langkahku, artinya dalam segala hal Tuhan campur tangan. Amin. Tanda mujizatnya ada. Nah, begitu juga dengan Daud ketika dia harus keluar dari zona nyaman. Apakah ketika habis menghadapi Goliat itu terus enak, ya kan? Ternyata enggak juga, harus berhadapan dengan namanya Raja Saul, dikejar-kejar sampai pernah pura-pura jadi orang gila. Jadi enggak langsung enak gitu. Jadi mengalami namanya keluar dari zona nyaman, mengalami
padang gurun seperti orang Israel menghadapi padang gurun dulu yang panas kalau pas panas, dingin kalau pas terlalu dingin. Nah, cuma dalam perjalanannya, jadi tanda mukjizat sertai setiap langkahku ini terjadi pada orang Israel ketika hari siang ini ditutup oleh namanya tiang awan. Amin. Ada tiang awan, jadi nggak terlalu panas. Ketika malam disertai oleh apa? Tiang api. Jadi kalau malam ada tiang awan, tiang api. Kalau siang dari pagi sampai sore nanti disertai oleh tiang awan, jadi nggak terlalu panas. Ini perlindungan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita percaya kita mau keluar dari zona nyaman, maka mujizat besar itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Oke, satu ayat lagi sebagai ayat yang paling disukai. Ayat yang paling disukai, ayat apa? Yang terakhir, ya kan? Roma 12 ayat 2. Oke, Roma 12 ayat 2. Oke, ada yang sudah ketemu mungkin bisa dibacakan. Ada? Silahkan dibacakan. Roma 12 ayat 2 demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, amin. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, jangan sama dengan dunia. Nah, yang serupa dengan dunia ini apa? Nah, seperti yang Tuhan katakan, semuanya ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kerja keras, banting tulang, ya kan? Itu semua sama. Tetapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu yang membedakan. Kita lebih mencari kerajaan Allah, karena ya memang kita harus kerja keras, tetapi tetap utamakan Tuhan, gitu ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu. Jadi bukan namanya Pak Budi terus diganti, gitu ya. Tetapi pembaharuan budi artinya pemikiran kita harus diubahkan. Jangan berpikir lama terus. Pemikiran lama ditinggalkan, memiliki pemikiran yang baru di dalam Kristus. Jadi seperti Paulus katakan, apa yang dulu kubanggakan, yang dulu kuanggap berharga, sekarang kuanggap apa? Sampah. Kuanggap sampah. Jadi apa yang dibanggakan dulu? Kedudukannya tinggi, pendidikannya Paulus ini tinggi, ya kan? Nah, tapi apa yang dulu kuanggap berharga, sekarang kuanggap sampah. Itu makanya Paulus ditinggikan, karena sesuai lagunya, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Amin. Jadi semakin kita merendah, nanti semakin akan ditinggikan, ya. Itu kalau di Petrus dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kamu akan ditinggikan pada waktunya, ya. Nah, terus sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika pembaharuan pemikiran kita dimulai, maka kita akan bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Amin. Mana yang berkenan kepadanya, yang sempurna, dan yang tidak, kita tahu, gitu ya. Jangan sampai seperti ini kalau tidak diperbaharui. Seperti yang ketika saya bertobat dulu, Tuhan berbicara, saya nggak tahu, ya. Seperti waktu
hamba Tuhan, kami tidur bersama seperti itu. Tiba-tiba dibangunkan, Mas Nano, ya, dapat penglihatan enggak? Enggak Om. Atau dapat mimpi? Enggak juga. Atau dapat bisikan Tuhan? Enggak juga. Nah, terus gimana? Sebenarnya Tuhan banyak berbicara kepadamu, tetapi kamu yang kurang peka. Jadi belajar untuk bisa menangkap isi hati Tuhan itu. Amin. Nah, ini yang perlu kita miliki. Makanya belajar untuk keluar dari zona nyaman yang menjadi kebiasaan. Misalnya bangun pagi, biasanya jam berapa? Hah? Jam 5. Beneran? Jam 5 terus ngapain? Langsung masak, bikin kopi. Ya, mulai bangun jam 5 berdoa. Nah, ini mulai keluar dari zona nyaman. Amin. Nah, ini jadi rubah hidup kita. Jangan sampai gini. Banyak orang yang mau penghasilannya nambah, tetapi yang dikerjakannya masih tetap sama. Pekerjaannya masih tetap sama, kalau usaha modalnya masih tetap sama. Nah, bagaimana memiliki penghasilan lebih? Kalau mau lebih, yang kita lakukan pun harus lebih. Modalnya pun harus lebih. Amin. Nah, cara kerjanya pun harus beda, diubahkan. Jamnya mungkin ditambah agak lembur sedikit. Amin. Oke, saya kira kita akan berdoa.